YouTuber Panji Petualang, dan Om Gundul memberi support dan pendampingan kepada Pak Ambo yang berjuang mengembalikan buaya Rizka ke habitat aslinya di alam bebas. Isu buaya bernama Rizka ini sudah diketahui pemerhati hewan internasional. Jadi, harus segera ada solusinya untuk menjaga keberadaan habitat tersebut. Kalau lama-lama, takutnya buaya tersebut akan stres dan sakit. Ini mengkhawatirkan dan merusak nama daerah kita di Kalimantan Timur ini. Bagaimana isi percakapan Pak Ambo, Panji Petualang, dan gurunya Om Gundul tentang konflik buaya Rizka ini yang dititipkan di penangkaran tritip yang kurang layak huni dan tidak berstandar, hingga membuat buaya Rizka ogah makan dan stres. Nah, mari simak. Ada Ibu Menteri mau lihat ke tritip, mungkin nanti sekiranya beliau mungkin punya solusi, Ya. Beliau bisa kasih support untuk Pak Ambo karena beliau punya kewenangan. Kalau sudah sekelas beliau, gitu. Dan kebetulan juga dari pemerintah Kota Botang sayang sama Pak Ambo, sudah ngirim surat untuk beliau juga ya. Ada respon. Ya, Mudah-mudahan semuanya yang terbaik buat Pak Ambo. Nah, semuanya sayang Pak Ambo, semuanya pasti bantu Pak Ambo. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk masyarakat, gitu, kedepannya memang harus ada pendampingan mungkin ya, Om Eko, karena program wisata saat ini tuh kalau nggak salah sekarang ada wisata berkelanjutan kan ya, itu ada pendampingan juga untuk pembinaan ke masyarakat terkait memang ini kan zona rawan konflik nih sama buaya. Nanti mungkin kita bakal bentuk itu aja Om, bentuk tim untuk bisa ngedukasi ke masyarakat bagaimana caranya beraktivitas di sekitaran sini, atau kita bisa gunakan kayak semacam jeruji, biar kalau misalkan warga malam-malam atau sore beraktivitas di sekitaran air itu nggak langsung kena serang sama buaya liar lain gitu ya. Masalah di sini bukan cuma Rizka, di sini tuh banyak buayanya masalahnya gitu. Ya mungkin ntar kan teman-teman dari pemerintah kota bisa bantu ya Pak, kalau untuk bikin jeruji aja sih. Ya kemarin PJ Gubernur juga sudah menyampaikan itu jeruji itu. Iya, sekitar sungai. Bumper sungai. Kalau ini lebih ke jeruji kayak gini nih. Bapak kan ada kayak pelataran buat ke sungai, biar tidak langsung masuk ke air gitu. Oh iya iya. Dikasih jeruji buat pagar. Buat pagar ya. Gitu. Jadi untuk perlindungan. Perlindungan gitu. Safety buat warga sini. Ya. Makanya nanti kan warga kan pasti nggak akan khawatir. Betul. Gitu. Dan kita juga nanti kayak bentuk lanjut tim untuk menyiasati gimana caranya supaya buaya-buaya besar yang kayak ompong itu nggak bisa masuk ke sini. Apa kita bikin pintu di sana gitu kan di depan, biar sungai sini nggak bisa dimasukin ompong, kan ompong gede banget kan soalnya. Perlu diketahui, buaya Rizka ini terkenal karena keakrabannya dengan seorang pria bernama Ambo WJ viral karena diupload ke YouTube. Ini jadi perhatian kita bersama Tutur Panji, sebab Ambo dan buaya Rizka adalah aset. Prinsipnya, kita tetap tidak ingin terjadi dampak buruk antara manusia dan hewan buas. Karena itu, solusinya melepaskan Rizka ke alam bebas yang tertata dan terjaga, ungkapnya. Pemikiran kita bersama nanti kalau misalkan emang mau beli. Soalnya Pak Ambo ini aset ini sama Rizka tuh. Saya sih bisa bilang begitu. Aset, keunikan, ya hanya ada di Indonesia. Serius. Saya pawang buaya sama Om Heru sama. Tapi kalau disuruh nangkep sama BKSDA kayak kemarin bisa pakai tali. Cuma kalau disuruh sayang-sayangan sama Pak Ambo, makasih. Nanti hidung hilang. Enggak lah. Kalau gila kita juga gila Om sayangnya. Ini nggak gila. Beliau ini istimewa. Gitu. Iya, buaya di rumahnya, buaya dilepas. Itu di rumahnya, isi di alam Om. Iya, itu keluar juga. Itu di Tangerang kan kota, ini di hutan. Beda Om. Beda. Saya udah pernah kesini soalnya. Sebelumnya saya udah pernah lihat sendiri gitu.
Jadi memang istimewa kalau Pak Ambo dari Kalau nggak ada anak-anak, saya sendiri pergi bawa GoPro berdua di sana Jadi ngobrol. beliau ini bukan orang baru yang nyari sensasi sama buaya. Jadi 24 tahun ini karena Mbak Fitri yang rekam, yang ngedit, ceritanya begitu. Akhirnya ketahuan. Akhirnya ketahuan. Nah, sekarang ketika memang ketahuan, makanya tadi saya bilang, saya dengar cerita-cerita kayak Om tadi itu bukan cuma di Tangerang, di Kalbar, di Kalteng itu ada. Cuma saya dengar ceritanya aja. Saya nggak pernah lihat orangnya, jadi cuma cerita, gitu, bukan kisah. Kalau ini saya bisa ceritain, plus saya kasih videonya. Tuh. Nah, jadi Karena memang dokumentasinya manusia satu dunia udah tahu tentang beliau gitu loh, bukan cuma cerita. Itu istimewanya Pak Ambo ini, Om Heru, gitu. Bukannya berlebihan muji beliau, tapi memang saya pernah lihat dengan kepala sendiri dia manggil buaya masalahnya. Om ya ikut kan ya, Om Eko ya waktu itu ya, waktu Rizka nggak ketemu itu kan. Iya. 2 hari kita ketemu. Ini wild, bener-bener se-wild-wildnya. Bukan buaya dilepas dia piara, enggak, buaya liar di sini memang. Itu yang bikin saya bilang beliau ini sama Rizka ini interaksinya itu di luar nalar. Jadi kalau misalkan disuruh nangkep buaya yang gede kayak ompong apa segala macam, dia nggak berani, dia jujur Pak, Pak nggak mau saya katanya. nggak berani aku yang Saya lain. nggak berani, saya bukan pawang Mas, bukannya pawang Pak, saya nelayan nggak sih dengan nangkep udang. Lah, Kalau nangkap ikan ya boleh aja. itu kayak uniknya tuh di situ. Nah itu harusnya jadi kebanggaan kita, ya kita yang orang Jawa aja seneng gitu ngelihatnya gitu. Harmonisasinya bagus, ikatannya bagus, terus juga unik. Dan jujur saya nggak bisa jadi Pak Ambo kayak gitu nanggil aja. Nggak bisa. Nah, Ujar Panji, hal ini senada dengan PJ Gubernur Akmal Malik yang memberikan solusi akan buaya Rizka ini. Ia mengatakan, solusi untuk pengembangan habitat Rizka maupun sejenisnya harus dibangunkan lembaga konservasi buaya. Artinya, habitat tersebut didekatkan dengan lokasi asalnya. Akmal berharap kawasan konservasi tersebut bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata masyarakat Kaltim. Karena itu, langkah selanjutnya setelah mengetahui lahan yang akan ditetapkan, maka dilakukan proses administrasi untuk operasional lahan konservasi Rizka. Ia mengingatkan semua persyaratan, mulai perizinan lahan, analisis lingkungan atau AMDAL, hingga izin prinsip harus dilengkapi. Prinsipnya, kita tetap tidak ingin terjadi dampak buruk antara manusia dan hewan buas. Karena itu, solusinya melepaskan Rizka ke alam bebas yang tertata dan terjaga, ungkapnya. Akmal berharap kawasan konservasi tersebut bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata masyarakat Kaltim. Nah, bagaimana kalau menurut kalian tentang konflik buaya Rizka ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa bagikan dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.